Mereka pikir dunia akan percaya klaim sepihak itu. Tapi, apa yang dilakukan Indonesia bikin semua terpaku tanpa bisa berkata-kata. Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, aku doakan rezeki yang berlimpah-limpah buat kamu yang sudah like dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu supaya jadi ajang silaturahmi. Yuk, kita mulai ceritanya. Langit Paris yang itu cerah tanpa celah. Bendera-bendera negara dari berbagai penjuru dunia berkibar di sepanjang jalan Champs-Élysées. Suara marching band dari pasukan militer bergema megah di antara bangunan tua yang saksi sejarah revolusi Prancis. Ribuan pasang mata dari seluruh dunia berkumpul di sana, termasuk mata seorang wanita muda berambut pirang, Marie, jurnalis asal Prancis yang bertugas meliput Parade Bastille Day tahun ini. Ia menyiapkan kamera sambil melirik daftar peserta parade yang baru saja ia cetak pagi tadi. Nama Indonesia muncul di barisan tamu kehormatan. Suara genderang tiba-tiba berganti. Alunan musik yang asing namun megah menggantikan bunyi trompet barat yang kaku. Suara gong, kendang, dan gamelan Jawa bergemuruh tajam di tengah parade militer yang serba modern. Marie spontan mengangkat kameranya saat dari kejauhan muncul sosok besar berkepala singa raksasa, bermata merah, dan berbulu lebat, bergerak perlahan namun gagah. Singa barong itu memimpin barisan pasukan Indonesia, dan di bawah topeng itu berdiri seorang pria yang mencuri perhatian semua orang dengan kekuatannya. Marie hampir menjatuhkan kameranya. Para penonton mulai bersorak. Bahkan para jenderal Eropa yang duduk di tribun kehormatan berdiri dan bertepuk tangan. Dia belum pernah melihat pertunjukan semistik itu di tengah parade militer internasional. Beberapa orang bertanya dengan keras, "Itu dari mana?" Seorang delegasi dari Afrika menjawab dengan bangga, "Itu dari Indonesia, reok namanya." Mari mencatat kata itu cepat-cepat, lalu mengarahkan kamera pada penari yang mengangkat topeng berat itu hanya dengan leher dan rahangnya. Seusai pawai di tenda media internasional, Marie sibuk menulis catatan sambil mencari kata kunci tentang Reog Ponorogo. Ia menemukan bahwa budaya itu berasal dari Indonesia ditampilkan oleh pasukan kehormatan Indonesia sebagai bentuk diplomasi budaya. Tapi, matanya melebar saat membaca berita terbaru yang viral. Pemerintah Malaysia kembali mengklaim Riok sebagai budaya asli mereka. Marie terpaku, kepalanya berdenyut. Di depan matanya tadi, jelas yang tampil adalah Indonesia. Tapi mengapa masih ada klaim seperti ini? Sore harinya, Marie menyelinap ke markas kontingen Indonesia. Ia masuk dengan izin media asing. Di dalam ia melihat para penari reog duduk santai, bercanda dalam bahasa yang ia tak mengerti. Namun, salah satu dari mereka langsung berdiri dan memberi hormat saat seorang pria berseragam hijau mendekat. "Itu dia penari reog yang tadi, yang angkat singa barong," kata seorang petugas di sebelah Marie. Namanya Serka Wisnu. Marie langsung berdiri. Langkahnya ringan mendekati pria itu yang sedang melepas ikat kepala merahnya. "Permisi, saya Marie, jurnalis dari Paris Post. Bolehkah saya wawancara sebentar?" Wisnu menoleh sedikit ragu lalu mengangguk. "Silakan Mbak," jawabnya dengan nada sopan. Mereka duduk di bangku plastik di pinggir lapangan. "Kenapa Anda yang ditunjuk tampil membawa topeng itu?" tanya Marie sambil menyalakan perekam. Wisnu tersenyum. "Karena saya orang Ponorogo. Dari kecil saya latihan reog bahkan sebelum jadi tentara." Jawaban itu membuat Marie terdiam. Ia menatap pria di hadapannya dengan pandangan yang berbeda. "Jadi ini memang budaya dari kampung Anda?" tanya Marie lagi. Wisnu mengangguk mantap. "Iya, reog itu dari leluhur kami. Dulu sempat hampir hilang waktu masa penjajahan. Tapi warga Ponorogo tidak pernah lupa.
Sekarang malah dunia yang mulai tahu. Mari menyandarkan punggungnya. Tapi Malaysia mengklaim bahwa ini bagian dari budaya mereka. Nada, suaranya berubah hati-hati. Wajah Wisnu langsung berubah serius. Bola matanya tajam. Kami tidak pernah mengklaim budaya orang lain. Tapi kalau budaya kami diklaim, itu baru kami lawan. Dengan cara yang bermartabat. Mari mengetik cepat. Hatinya berkecamuk. Ia tak menyangka ada konflik sebesar ini di balik tarian indah tadi siang. Apakah Anda tidak takut ini panggung internasional dan isu ini bisa jadi politik besar? Wisnu menatap ke depan. Saya tentara, tapi bukan berarti saya hanya tahu perang. Menjaga budaya itu juga perjuangan. Hari ini kami tidak membawa senjata, tapi membawa singa barong dan semua orang melihat siapa yang pantas berdiri dengan bangga. Mari menatapnya dalam-dalam. Kalimat itu seperti tamparan keras dan membangkitkan kesadaran. Ketika wawancara selesai, Mari meninggalkan markas dengan langkah berat. Ia baru saja menyaksikan betapa dalamnya luka yang ditinggalkan oleh klaim sepihak terhadap sebuah budaya. Ia berpikir, mengapa negara seperti Indonesia harus berjuang keras membuktikan warisan leluhurnya sendiri. Tapi satu hal yang tidak bisa ia pungkiri, apa yang ia saksikan hari ini bukan sekadar tarian. Itu adalah pernyataan. Pernyataan diam, tapi menggetarkan. Reog Ponorogo sudah berbicara di hadapan dunia, dan dunia terpukau karenanya. Malam harinya di kamar kecil hotelnya yang sempit namun hangat, Mari memutar ulang rekaman wawancaranya dengan Wisnu. Suara pria itu tenang, tapi dalam setiap kalimatnya ada getaran keyakinan. Ia membuka laptop dan mulai menulis laporan untuk media. Judul yang ia ketik pertama kali membuat tangannya gemetar. Indonesia buktikan reog di Bastille Day, dunia bersaksi. Tapi sebelum menyimpan, pesan masuk dari atasannya. Hati-hati soal reog. Malaysia juga kirim siaran pers soal klaim mereka. Mari tertegun. Esoknya di pusat media internasional, wartawan dari berbagai negara saling bersahutan. Indonesia tampil megah, kata seorang reporter Jerman. Malaysia protes keras soal pengakuan reog. Timpal jurnalis dari Singapura. Mari dia mendengarkan suara-suara itu mulai membentuk opini publik. Namun saat siaran ulang penampilan reog diputar di layar besar, keraguan langsung sirna. Semua terpaku. Singa barong kembali muncul dalam gerakan lambat yang memukau. Seseorang berbisik, itu tidak mungkin milik negara lain. Mari mendekati meja tempat konferensi pers delegasi Malaysia berlangsung. Di sana seorang perwakilan mereka berdiri percaya diri. Reog adalah bagian dari perkembangan budaya Melayu yang meluas, termasuk wilayah kami, katanya dengan tegas. Seorang wartawan dari Italia bertanya tajam, tapi kenapa UNESCO hanya mengakui reog dari Indonesia? Wajah perwakilan Malaysia mengeras. Itu proses yang panjang, tapi budaya tidak bisa dibatasi oleh batas negara modern. Beberapa orang mengangguk, tapi banyak yang mulai ragu. Di hari yang sama, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, secara resmi menyampaikan apresiasi terhadap partisipasi Indonesia. Dalam pidatonya di depan duta besar dan petinggi militer dari 40 negara, ia menyebut penampilan reog sebagai simbol kekuatan budaya yang menggetarkan. Hari ini kita tidak hanya melihat parade senjata, tetapi juga parade jiwa, ucapnya. Kamera internasional menyorot reaksi para tamu. Perwakilan Malaysia tampak menunduk. Wisnu yang menyaksikan lewat layar televisi di tenda langsung mengepalkan tangannya. Di tengah euforia itu, ketegangan terus meningkat. Media sosial meledak. Netizen Indonesia membanjiri unggahan dengan tagar tanda bintang reog milik Indonesia. Sementara dari pihak Malaysia, beberapa influencer menyebar narasi bahwa budaya Melayu memang luas dan mencakup unsur reog.
Mari memantau perdebatan itu dari layar ponselnya. Ia tahu yang diperebutkan bukan sekadar tarian, tapi identitas, sejarah, dan harga diri bangsa. Dunia sedang menyaksikan pertarungan diam, namun tajam antara dua negara tetangga. Mari mendapat undangan khusus untuk hadir di malam apresiasi itu. Ia datang mengenakan pakaian formal, tapi matanya tak bisa menahan emosi saat melihat Wisnu berdiri di belakang panggung. "Semangat Pak Wisnu," bisiknya singkat. Pria itu hanya tersenyum dan menunduk. Saat gong pertama ditabuh, semua lampu meredup, musik khas Jawa menggema. Wisnu melangkah ke tengah panggung membawa topeng singa barong. Tidak ada kata, tidak ada pidato, hanya gerakan, hanya tarian. Tapi setiap langkahnya seperti bicara lantang kepada dunia. Kami tidak akan diam saat warisan kami dirampas. Di Jakarta, tayangan reog di Bastille Day ditonton berjuta-juta orang melalui televisi nasional dan media sosial. Warung kopi, rumah warga, dan terminal-terminal dipenuhi suara sorakan bangga. "Itu loh anak TNI dari Ponorogo," seru seorang bapak sambil menunjuk layar. "Lihat tuh, Jenderal Prancis aja berdiri ngasih tepuk tangan." Wajah-wajah tua di desa tersenyum haru. Anak-anak mereka yang dulu dianggap hanya bisa menari, kini tampil di depan dunia. Mereka merasa dilihat, dihargai, diakui sebagai bagian dari Indonesia yang besar. Pemerintah Indonesia merespons dengan tenang namun tegas. Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan bahwa penampilan reog di Bastille Day adalah bentuk diplomasi budaya yang sah dan membanggakan. Menteri Pertahanan turut memberi apresiasi kepada seluruh kontingen, terutama Wisnu, yang disebutnya sebagai wajah baru kekuatan lunak Indonesia. "Reog adalah bentuk perlawanan yang elegan," ujarnya di depan awak media. "Dan hari ini kita membuktikan bahwa budaya bisa lebih kuat daripada klaim kosong." Wisnu yang baru saja tiba kembali di penginapan hanya bisa menggeleng pelan saat mendengar kabar namanya disebut di berita. "Saya cuma nari, Komandan," katanya rendah hati pada Komandan Letkol Surya. Letkol Surya menepuk bahunya. "Kamu nari, tapi seluruh dunia yang melihat. Itu bukan hal kecil." Wisnu tersenyum malu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya, anak petani dari pelosok Ponorogo, suatu hari bisa membuat Jenderal NATO berdiri terpesona. Ia hanya ingin menunjukkan pada dunia bahwa tanah kelahirannya layak dihargai.